Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki. Siapa dia? Ayat 9. Dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ini kesatuan manusia. Ini kesatuan manusia. Jadi tidak ada manusia lain di luar keturunan Adam. Sebab di zaman Nuh, semua manusia seluruh dunia. Saya sudah pernah bahas ini di sini di hari Rabu juga, dan saya tidak akan ulang kembali. Di zaman Nuh, semua manusia kecuali Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Selain itu rata semua seluruh dunia. Dan menurut tradisi sejumlah bangsa, baik di Mongol, di Cina, di Kolombia, dan di Hawaii, dan di berbagai negara, ada cerita yang sama tentang Nuh. Berarti ini peristiwa yang mengglobal pada waktu itu. Itu benar-benar banjir universal, bukan banjir lokal hanya di daerah sana, di daerah tempat tinggal Nuh. Seluruh dunia termasuk Molava ini, ya, semua itu. Dan tinggal ini 8 orang. Dari mereka inilah muncul semua manusia. Ingat, kita sedang soroti asal-usul manusia. Dari 8 orang inilah muncul semua manusia. Ya, lihat Kejadian 9 ayat 1. Lalu dilanjutkan ayat 18 dan 19. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ayat 18 dan 19, 18 duluan. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Saya sudah jelaskan, ya. Sem ini dari kata Sem ini muncul kata Semitik, ya. Itu orang Asia kebanyakan. Lalu bicara tentang Ham, itu bicara orang Kanaan, nenek moyangnya orang Kanaan. Mungkin masuk di dalamnya juga Afrika. Makanya ada kulit hitam. Karena Ham itu bahasa Ibrani artinya hitam. Ya. Kemudian Yafet itu dipercaya orang Eropa. Yang ada di Australia itu orang Eropa. Yang ada di Amerika kebanyakan itu ada turunan Eropa, Yafet semua. Dan itu pembuatannya sudah saya bahas ketika saya bahas tentang Nuh. Lalu ayat 19 berkata, yang 3 inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi, semua benua. Itu pasti keturunannya Nuh. Termasuk orang Cina. Saudara, kalau orang bertanya, iya tapi dari mana? Ya, apa yang mustahil bagi Tuhan Allah? Kok Esau dan Yakub yang satu mama, satu papa, kulit sama lain, satu mulut, satu berbulu-bulu merah. Pernah baca? Makanya apa yang Cina Tuhan sama sendiri? Yakub yang satu mama, satu papa, Ishak dan Ribka, satu luar, satu mulut, satu berbulu yang Alkitab yang berbulu yang merah-merah. Kalau Asef dengan Gitkel, rambut saja yang beda. Asef keriting, Gitkel ada air. Asef ikut bapak, Gitkel ikut mama, masih kelihatan kan? Nah saudara, berarti jelas keturunan manusia itu hanya ada kesatuan manusia. Ini penting ya untuk doktrin kekristenan. Karena dari satu manusia orang berdosa, satu manusia penebus, maka penebusnya juga cuma satu. Karena dari satu keturunan semua berdosa, maka penebusnya juga cuma satu. Jadi tidak ada penebus lain selain Yesus Kristus. Tambah satu ayat lagi, Kejadian 10 ayat 32 yang berkaitan dengan Nuh ini. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi semua manusia di bumi turunan Adam. Ya, Nuh turunan Adam. Dari Nuh ini muncul semua bangsa di bumi. Itu Allah hebat. Dan 8 orang yang sisa, yang lain jahat, Tuhan hapuskan semua. Tinggal di 8 orang, Tuhan bisa bikin manusia bermiliar-miliar ada di bawah planet ini, yang tinggal di planet ini. Tuhan kita ajaib. Makanya saudara-saudara, kisah 17 ayat 26 dari Dr. Lukas mengatakan, dari satu orang saja, lanjutkan keluar, dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Sekali lagi saudara-saudara, saya tekankan, ini doktrin kesatuan umat manusia, ini ajaran yang benar, yang alkitabiah, yang harus kita pegang, yang punya keterkaitan dengan tulisan-tulisan Paulus. Misalnya Roma 5 ayat 12, ayat 15 dan ayat 18. Perhatikan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang.
Siapa dia? Oleh Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi kenapa saya penting lagi angkat Adam, Nuh, segala macam untuk bicara kesatuan manusia ini? Sebab ada ajaran yang mengatakan ada manusia lain. Kelompok liberal sekali lagi adalah kelompok yang mempercayai. Mereka bilang kata Adam itu man, jadi seorang laki-laki. Jadi dalam Kejadian itu ada banyak laki-laki, tapi hanya Adam yang disoroti katanya. Ini sesat. Kalau Anda percaya itu, maka semua tulisan Paulus gugur. Kalau Anda percaya ajaran model begitu, semua tulisan Paulus ini salah semua. Karena Paulus bilang dosa hanya melalui satu orang, maka penebusnya juga satu, yaitu Yesus. Ya saya minta tahu Anda ingin topik ringan? Oh tidak, ini mendasar sekali. Doktrin tentang manusia, ini doktrin yang benar, yang Alkitabiah, yang perlu disoroti. Dan penyesat pasti berusaha menyerang doktrin ini juga, supaya kita melalui keraguan. Satu doktrin diserang dan kita ragu, ini akan mempengaruhi doktrin-doktrin yang lain juga gugur. Kalau Anda tidak kuat belajar Alkitab. Jadi hanya karena satu orang ya dosa masuk. Saya sudah pernah jelaskan ini. Kok kenapa Adam yang bikin kita salah semua? Dengar, Adam ini wakil manusia, Bapak Ibu. Adam ini wakil manusia. Memang kita tidak ikut berbuat dosa di Taman Eden, cuma Adam yang buat. Tapi karena dia wakil manusia, maka dosa diperhitungkan bagi kita semua. Ya, timnas Indonesia dengan timnas Malaysia main. Yang main 24 orang. Indonesia kalah. Yang kalah timnas, tapi ini mewakili satu bangsa. Indonesia kalah. Orang dari Indonesia kalah. Seperti itulah. Adam yang bikin dosa, tapi kesalahan itu diperhitungkan kepada kita semua. Maka kita ini tidak bisa tidak. Kita tidak bisa ikut itu teori apa? Tabula rasa ya. Katanya anak itu dilahirkan itu tidak ada dosa, omong kosong. Anak kecil itu kata pemasuk, aku telah berdosa dari kandungan ibuku. Makanya kalau bawa anak ke gereja, serahkan kalau diurus di gereja itu betul. Jangan tahan anak-anak untuk ke sekolah minggu. Anak kecil pun berdosa. Saudara dengar baik-baik. Keturunan monyet tanpa diajar akan melakukan kebiasaan monyet. Keturunan kambing tanpa diajar akan melakukan kebiasaan kambing. Kita punya anak orang berdosa karena kita orang berdosa. Anda tidak ajar maki, suatu saat dia akan tahu maki. Sekalipun Anda tidak ajar maki, suatu saat dia tahu memang ada tabiat dosa. Ada namanya original sin, dosa asal di dalam dirinya. Tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang berdosa. Maka semua orang butuh penebus. Bahkan Ibu Maria saja, Ibu Maria yang orang dalam kudus, Ibu Maria dan saya berdosa. Mau lihat ayat, saya tidak siap di sini. Tolong yang bawa kitab kasih tunjuk. Ibu Maria saja yang orang yang tidak berdosa. Nah itu ada yang butuh juru selamat. Nah. Kita lebih percaya Ibu Maria sendiri atau pendapat orang-orang? Pernah bukan? Lukas 1 ayat 46-47 nyanyian Maria. Tidak ada orang tidak berdosa, semua orang berdosa. Kecuali Maria bukan keturunan Adam. Lukas 1 ayat 46-47. Tolong baca suara keras. Lukas 1 ayat 46 dan 47. Iya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku gembira karena Allah juru selamat. Dan hatiku gembira karena Allah apa? Juru selamat. Orang kalau mengakui ada juru selamat, berarti diakui dia itu orang berdosa. Karena kalau orang tidak berdosa, tidak perlu juru selamat lagi. Nah, antero. Tetapi kalau orang masih bilang Allah juru selamat, berarti dia sadar dia berdosa, makanya butuh juru selamat atau penebus. Dan juru selamat itu dari Allah. Dan ini dia katakan ketika berita Yesus mau lahir, sang juru selamat itu sendiri. Ya, jadi tidak ada orang yang tidak berdosa. Semua orang berdosa. Ini asal-usul manusia ya. Kita dari awal tetap menyimpang jadi berdosa. Lihat 1 Korintus 15 ayat 21-22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Kemudian, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ini kesatuan umat manusia. Ya, jadi kita semua berasal dari satu orang.
Tidak ada orang lain selain Adam. Ini sudah cukup mematahkan semua pendapat, baik teorinya Darwin, baik teorinya orang liberal, baik teori-teori pengetahuan yang canggih-canggih. Dengan sejumlah penelitian mereka, iman kita tidak boleh goyah. Kita keturunan Adam, tidak ada manusia lain selain Adam. Adam manusia pertama. Bahkan Lukas menambahkan, bukan itu saja, lebih dahsyat lagi. Kalau Adam memang dari Allah, maka saya dan saudara yang keturunan Adam, sebenarnya kita keturunan Allah. Perhatikan ayat ini. Kisah 17 ayat 89. Sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh puncak-puncak. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kenapa dikatakan demikian? Karena memang Tuhan yang bikin Adam kan. Kita keturunan Adam. Puncak-puncak menyebut sebagai keturunan Allah. Tambahkan, karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Saudara, dari pelajaran ini saja mau mengingatkan kita ini berharga. Ya. Dari doktrin manusia ini saya akan ajar lebih banyak lagi. Saya akan siapkan materi lebih banyak lagi. Misalnya kita akan bicara tentang gambar dan rupa Allah secara khusus, lalu tentang tubuh, roh dan jiwa. Ya, supaya lebih mantap nanti saya ajar itu, Anda paham ini dulu. Ini bagian yang paling penting dari doktrin manusia, yang pendahuluan yang penting. Asal usul manusia betul-betul dari Allah, kita ini keturunan Allah. Ya. Masih ada 15 menit, saya buka untuk kita tukar pikiran. Silakan yang mau tanya. Tolong siapkan mic. Kasih paham. Cik. Nasi itu langsung nak. Mic itu. Ya, baik. Kalau yang bertanya, kita dengan topik dalam Kejadian 4 ayat 14-15. Kejadian 4 itu dulu ayat. Ya. Dalam Kejadian 4 ayat 14 dan 15, di situ dalam konteksnya Kain dan Habel. Tapi dalam konteks ini yang pada waktu itu hanya ada 3 orang, Adam, Hawa, dengan Kain. Tapi asumsi apa sehingga Kain waktu berbuat dosa membunuh Habel, Kain lari. Tapi asumsi apa kan berkata bahwa nanti akan ada orang membunuh Habel. Dari mana asumsi itu? Sedangkan pada konteks kekinian pada waktu itu hanya ada 3 orang. Dan akan menjawab asumsi itu, menanggapi asumsi itu bahwa Allah akan memberikan tanda supaya jangan ada yang membunuh kau. Nah, bagaimana sehingga Kain bisa ada asumsi seperti itu? Sedangkan dalam konteks waktu itu cuma ada 3 orang. Dia tahu dari mana bahwa ada orang yang membunuh itu. Oke, terima kasih ya Kakak Ahmad, ini pertanyaan yang bagus. Perhatikan ayat ini ya. Engkau menghadap aku sekarang, kata Kain kepada Tuhan, dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, ini terkesannya sudah ada orang. Barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Memang betul ya. Kalau kita baca Kejadian 4, itu kan diceritakan hanya Kain dan Habel, khusus kasus Kain dan Habel. Sepertinya kita melihat bahwa ini sorotan khusus. Saya pernah mendengar penjelasan dari sejumlah teman yang punya kemampuan bagus menurut saya, dan mereka bilang betul, memang disoroti di situ Kain dan Habel. Tetapi penulis dalam artian Musa di sini tidak menyoroti secara detail. Apakah Kain sudah ada istri atau belum? Habel sudah ada istri atau betul belum? Sebab kalau kita kembali kepada Kejadian 5 ayat 4, ya, Kejadian 5 ayat 4, perhatikan. Kejadian 5 ayat 4 yang saya bilang tadi. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Ya, berarti ada anak perempuan. Saudara, memang dalam alam berpikir orang Ibrani ini lain. Orang Ibrani ini suka memulai sesuatu secara kesimpulan lebih dahulu, baru detail-detailnya. Ya, kalau Anda perhatikan tentang penciptaan manusia saja misalnya ya, saya tunjukkan dulu tentang penciptaan manusia di dalam Kejadian itu.
tidak dijelaskan bagaimana proses penciptaan dari manusia itu sendiri. Misalnya Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat terlalu panjang ya. Misalnya langsung Kejadian 2 ayat 4 misalnya. Coba Kejadian 2 ayat 4 ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi. Padahal di Kejadian 1 tadi secara garis besar, kalau Anda baca Kejadian 1 itu sudah ceritakan penciptaan ya. Dan penciptaan di sana disoroti secara kronologisnya. Tetapi nanti di Kejadian ini tidak dipidanikan kronologisnya lagi, tetapi sorotannya lebih khusus kepada penciptaan manusia itu. Ini alam berpikir orang Ibrani. Mereka suka memulai sesuatu, sekali lagi, sesuatu dari detail-detailnya, baru kesimpulannya belakangan. Kalau kita kebanyakan, kita mulai dari maaf, teman-teman. Alam berpikir orang Ibrani, mereka suka mulai dari kesimpulannya, baru detail-detailnya belakangan. Contoh begini. Kalau orang Ibrani, dia bercerita bilang begini. Saya ke pasar impres. Dari pasar impres saya ke mall. Dari mall saya pergi lagi ke saudara di Tombolong. Dari saudara di Tombolong saya ikut gereja di Amazing Grace. Lalu pulang saya sakit. Mereka mulai dari detail-detailnya dulu. Pergi ke pasar impres, ke mall, lalu ke Tombolong, lalu kemana-mana, kembali ke sana, akhirnya saya sakit. Nah kalau kita, kebanyakan kita bilang, misalnya bilang begini, saya sakit, kita mulai kesimpulan, saya sakit. Baru kita bercerita, kemarin saya ke pasar impres, saya ke Tombolong, lalu saya ke pasar Lebah, lalu saya ke gereja. Jadi kita mulai dengan kesimpulan dan detail-detailnya. Orang Ibrani detail-detailnya baru kesimpulannya. Jadi memang sekali lagi ya, Alkitab tidak memberi keterangan yang jelas tentang siapakah istri dari Adam. Apakah Habel sudah punya istri atau belum, tidak tahu. Sebab sorotan khusus ketika Kain bunuh Habel memang hanya soroti kasus pembunuhan. Tetapi ketika dikatakan sudah ada orang, maka sejumlah orang, hamba Tuhan bahkan saya sendiri berpendapat bahwa memang sudah ada orang pada waktu itu. Tetapi nanti penjelasan lebih tajamnya dikasih tahu di Kejadian pasal 5 ayat 4 bahwa ada anak perempuan. Jadi begini ya, memang sekalipun bahwa di dalam peristiwa pembunuhan Habel itu tidak dijelaskan mereka ada istri atau belum, tetapi saudara itu juga tidak bisa dipakai untuk menyatakan mereka tidak ada istri. Bukan ya? Sekalipun dalam cerita itu tidak diberi keterangan mereka ini ada istri atau tidak, tapi dengan kediaman Alkitab itu kita juga tidak bisa membuat kesimpulan bahwa mereka belum ada istri. Kita tidak tahu peristiwa mana yang dahulu. Apakah peristiwa sudah ada anak perempuan itu dahulu, atau peristiwa pembunuhan itu dahulu? Kalau saya melihat justru sepertinya jangankan Kain, Habel pun sudah ada istri, tetapi Alkitab diam terhadap itu. Ingat satu hal ya, kediaman Alkitab itu tidak menuturkan bahwa sesuatu tidak terjadi, seperti yang lagi heboh sekarang. Ini perjanjian baru, ini orang tidak suruh kasih perpuluhan, ya toh? Ada satu yang namanya C.C. Ewing, penulis buku yang anti perpuluhan, dan betul di perjanjian baru itu tidak ada ayat suruh kasih perpuluhan, tidak ada. Betul-betul Yesus diam, Paulus diam, perjanjian baru diam. Tapi saudara, sekalipun tidak ada anjuran memberikan perpuluhan, tapi Anda jangan salah, catat ini. Di ayat-ayat dalam perjanjian baru tidak ada satu ayat pun yang melarang tentang perpuluhan. Jadi kalau Alkitab diam, itu tidak menuturkan bahwa kemudian tidak ada informasi-informasi penting yang bisa kita tarik di sana. Alkitab tidak kasih tahu siapa istrinya, tapi bukan berarti dia tidak ada istri. Sekali lagi ya. Dan kita tidak tahu jelas mana peristiwa yang dahulu. Sebab penciptaan saja dijelaskan ciptaan manusia, baru detail-detailnya di Kejadian pasal 2. Berarti jawabannya sederhana saja. Kediaman Alkitab tidak bisa dipakai untuk mengatakan mereka sudah ada istri atau belum.
Tetapi nanti mereka punya keturunan, jelas mereka punya istri. Tapi istrinya di peristiwa yang mana? Kita tahu bahwa kadang-kadang Alkitab ini ceritanya seperti alam berpikir orang Ibrani, sehingga kronologisnya belakangan. Begitu kan ya? Oke, masih ada lagi? Bapak, silakan. Terima kasih, Pak. Ini ada satu kasus, Pak. Baru mungkin seminggu lalu, kebetulan di rumah ada seorang mahasiswa Iya. dari Profesor STT Jakarta. Iya. Dia praktek di sini. Iya. Kalau belum verifikasi, mungkin kalau ada istilah apa sebelum verifikasi pada. Praktek kerja lapangan begitu. Iya. Jadi diskusi sama saya, mereka waktu di kampus diberi satu topik oleh dosennya. Topik itu mengenai kaitan dengan ayat-ayat tadi tentang penciptaan manusia. Perempuan berasal dari Adam dan semuanya dari Adam asalnya. Jadi hanya 2 jenis manusia. Jadi dikasih topik, ada kelompok istilahnya kalau laki-laki sama laki-laki apa? Homo atau apa? Yang mereka berarti di satu daerah lokasi ditampung di gereja untuk pembinaan. Jadi itu topik itu dibacakan oleh mahasiswa. Setelah mereka berada dalam lingkungan gereja, terus mereka minta dinikahkan. Laki-laki dan laki-laki. Ya, laki-laki. Setelah mereka minta dinikahkan, apa tanggapan? Ini tugas dari dosen dikasih kepada mahasiswa untuk memecahkan. Nanti mereka membuat satu tulisan atau pendapat mereka. Mereka masih bingung. Jadi waktu itu akhirnya mereka berpendapat ada 2 pendapat. Satu boleh dinyatakan, satu bilang tidak boleh. Jadi saya mencoba jawab ya dengan beberapa ayat tadi Pak Mel kasih situ. Setahu saya bahwa Tuhan itu menciptakan hanya 2 jenis manusia dan itu Tuhan dikatakan. Artinya Tuhan kasih penolong yang sepadan seperti kejadian tadi. Hanya laki-laki